Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran administrasi umum anak-anakku sekalian. Selamat pagi, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Apa tuh manajemen? Menurut John R. Terry ya, John R. Terry dalam bukunya Principles of Management ya mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha-usaha orang-orang lain. Dia sebagai manajer bagaimana memanfaatkan orang lain dan alat-alat yang ada gitu ya. Manajemen mencapai tujuan yang telah sebelumnya ditentukan melalui usaha-usaha orang-orang lain. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan. Perencanaan itu planning, pengorganisasian, pengkoordinasian, koordinasi, dan pengontrolan. Apa yang dikontrol semuanya itu yaitu sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Oke. Pernah dipelajari sebelumnya ya bagaimana hubungan antara administrasi dan manajemen ya, bahwa di dalam administrasi itu ada organisasi dan manajemen. Administrasi sebagai kerjasama sekelompok orang untuk mencapai sebuah tujuan, harus ada organisasi ya, harus ada wadah tempat untuk mengerjakan pencapaian tujuan tersebut, untuk melakukan kerjasama tersebut. Dan siapakah sebagai ujung tombaknya yaitu orang-orang, di mana di situ sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai manajer-manajer yang mereka harus mengerjakan manajemen atau harus memanajenya. Itulah sebagai juru tombak dalam pencapaian tujuan. Selain ada yang lainnya sebagai unsur administrasi. Sekarang kita pelajari tentang bagaimana manajemen atau apa aja fungsi-fungsi manajemen. Anggaplah ini sebuah kerjasama yang akan dilakukan oleh mereka ya. Mereka ingin melakukan sebuah kerjasama, merancang sesuatu, kemudian mereka ingin mengadakan sebuah usaha, yaitu usaha tas, membuat tas yang berkualitas katakanlah ya. Mereka bekerja sama, ngobrol-ngobrol, kemudian sepakat, oke, kita sewa sebuah rumah untuk wadahnya. Nah, untuk wadahnya, tempat kerjasama, tempatnya. Oke, dan mereka sepakat saat itu menentukan bahwa salah seorang menjadi manajer. Siapakah di sini? Yaitu Pak Santoso di sini sebagai manajer yang tadi itu, karena dia sudah diberikan tugas sebagai manajer ya, kesepakatan lah gitu ya, maka dia harus memulai berpikir. Manajer berpikir bagaimana melakukan fungsi manajernya atau ilmunya itu ilmu manajemen, fungsi manajemennya, fungsi memanage, mengaturnya. Itulah yaitu kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Salah satunya fungsi-fungsi manajemennya itu yang disampaikan oleh John R. Terry, yaitu fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling atau POAC. Itulah yang akan dilakukan oleh seorang manajer, dalam hal ini oleh Pak Santoso. Dia mulai berpikir, planning, merencanakan ya. Ya apa yang harus dilakukan gitu. Barulah dia merancang ya, itu planning atau perencanaan ya. Dalam perencanaan maka harus dilakukan sebuah proses berpikir ya, menentukan apa yang ingin dicapai. Caranya juga bagaimana, didasarkan pada metode atau logika ya, namanya berpikir ya, logika yang jelas dan tepat ya, logika tertentu yang rasional. Untuk hal tersebut dibantu dengan dia berpikir menyampaikan, mengeluarkan beberapa pertanyaan. Di sini 5W plus 1H ya.
5W plus 1H. Apa yang harus dimulai? Apa yang akan dikerjakan dimulai? Ya berpikir terus mengapa yang harus memulai demikian. Itu semuanya ada dalam pikirannya, kapan, kemudian di manakah, untuk tempat sih sudah ada, kemudian bagaimana harus melakukan. Itu semua proses berpikir, proses dalam perencanaan ya. Terus how, bagaimanakah. Ini sebagai untuk membantu dalam proses berpikir dalam planning, dalam merencanakan. Oke, semuanya udah ada dalam pemikiran. Terus bagaimana mengaplikasikannya ya, atau menerapkannya. Maka langkah kedua yaitu setelah planning, organizing, mengorganisir. Apa itu mengorganisir ya? Nah, tadi planning sudah, proses berpikir yaitu, kemudian mengorganising ya, organisir yaitu pengorganisasian, yaitu proses mengatur dan mengalokasikan tugas. Nah, dialokasikan nih, ada siapa temennya nih, Pipit, untuk sebagai administrasi, bagi administrasi atau tata usaha ya, untuk belajar tata usaha dan keuangan di situ masih gabung ya, masih kecil lah, masih di rumah gitu ya. Kemudian Pak Santoso juga mengalokasikan tugas dan pekerjaan wewenangnya kepada David untuk bagian pemasaran. Nah, untuk bagian produksinya kepada Endah. Untuk persediaan nanti mereka akan merekrut salah seorang tenaga kerja untuk bagian persediaan. Ya mereka masih berlima lah, bekerja masih kecil lah gitu. Mungkin nanti Endah akan mencari beberapa orang untuk membantu memproduksi tas gitu. Berarti dia nanti berubah menjadi pimpinan lah di situ, bagian produksi jadi manajer produksi bisa aja. Nanti bagian pemasaran dia mencari bawahan lagi, bawahan jadi manajer, berubah dia. Nah, tapi sementara masih di rumah di situ pekerjaannya semua. Paling baru mencari karyawan beberapa orang lah, bagian produksi, bagian pemasaran beberapa orang. Sementara bagian administrasi masih dia sendiri, atau mungkin dia akan mencari satu orang teman. Kemudian bagian persediaan satu orang saja cukup untuk menjaga gudang. Nah, mereka disinilah dalam proses mengatur, mengalokasikan tugas dalam pengorganisasian. Kemudian di situ ada garis hitam di sini, garis koordinasi, komando dan koordinasi ya. Bagaimana dibuat baik koordinasi secara vertikal maupun horizontal. Nah, tercipta dengan membuat struktur organisasi dalam kegiatan organizing. Oke, kembali bahwa organizing yaitu proses mengatur dan mengalokasikan tugas atau pekerjaan dan wewenang dan peran-peran termasuk koordinasi hubungan ya, ada garis di sininya, antar bagian baik secara vertikal maupun horizontal dalam struktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Ini dalam struktur ini kelihatan. Oke, organizing. Kemudian langkah berikutnya POA ya, actuating, menggerakkan ya. Acting, gerakan, menggerakkan ya. Sebagai pimpinan dia harus menggerakkan. Kalau sudah ada organisasinya, sudah ada bagian-bagian, gerakanlah bawahannya gitu. Teman-temannya masih ya, tapi nanti teman-temannya menggerakkan bawahnya, karena otomatis teman-teman misalnya menjadi manajer, otomatis dia melakukan POAC juga kan gitu, menggerakkan bawahannya. Acting, gerakan ya. Apa itu menggerakkan anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Santoso menggerakkan teman-temannya nanti bagian pemasaran menggerakkan temannya yang memasar bawahannya. Bagian produksi menggerakkan bawahannya untuk memproduksi sebagus-bagusnya dan sebanyak-banyak sesuai dengan tujuan ya. Oke, jadi actuating adalah pelaksanaan, itu usaha menggerakkan anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan untuk mencapai sasaran tujuan perusahaan. Oke, setelah proses ketiganya digerakkan, mereka berjalanlah, maka harus dikontrol, namanya controlling ya. Controlling, POAC ya. Itulah fungsi-fungsi administrasi dan sama ya, fungsi manajemen di dalam hal ini. Apa itu controlling ya? Oke, yaitu controlling yaitu proses mengontrol untuk ngapain? Untuk mengukur pelaksanaan kerja, kinerjanya dengan membandingkan standar organisasi secara sesuai dengan tujuan enggak? Kira-kira ya.
Padahal tahap ini juga diambil tindakan korektif. Jadi kalau misalnya dalam kontrolnya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dan sesuai dengan tujuan, maka di situ dalam pengontrolan boleh sekaligus melakukan tindakan korektif, pembetulan. Oh, ini perbaikan lah gitu. Kalau ada masalah. Demikian salah satu pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu POAC. Ini menurut John R. Terry ya, menurut John R. Terry. Ada menurut pendapat-pendapat yang lainnya. Kalau tadi POAC menurut John Terry, pernah juga Bapak sampaikan fungsi administrasi yaitu POLC, planning organizing. L-nya apa? Leading, yang dari kata leader, jadi memimpin, kepemimpinan. Ada juga fungsi manajemen menurut Percy dan Robinson, yaitu PODC. PODC apa? D-nya directing, planning, organizing, directing, dan controlling. Direct itu apa? Mendirect ya, mengarahkan. Kemudian ada juga menurut Cons, yaitu POSLC. S apa tuh? Stepping. Stepping itu menempatkan. Jadi hampir sama dengan penempatan pembagian alokasi tadi ya, penempatan tenaga-tenaga gitu ya. Sesuai dengan the right man on the right place. Ada juga menurut Henry Payol, yaitu POCCC ya. Selain tadi controlling, tapi di sini juga ada komando dan koordinasi ya, mengomandoi ya. Sebagai manajer dalam melakukan manajemen, dalam memimpin ya, harus mengomandoi dan mengkoordinasikan agar mereka bisa terkoordinasi dengan baik. Ada juga menurut Linda ya, POF-nya apa? Yaitu forecasting, peramalan. Sebagai manajer harus mampu meramal dengan tepat ya. Kemudian ada di sini menurut Luther, yaitu POSD ya, D-nya tadi udah directing, C-nya udah, R-nya ini reporting ya, tentang laporan ke atas ya, bagaimana laporan harus dianalisa dengan baik. Dan B-nya budgeting ya, keuangan, harus memikirkan, merancang tentang keuangan. Kemudian ada POSCMLC, yaitu menurut Kreitner, yaitu ada M-nya di sini motivating. Pimpinan seorang manajer harus memotivasi, mendorong. C-nya ada communicating, baru di atas nggak ada communicating ya, dan controlling. Communicating dan controlling ya, yang di atas nggak ada communicating. Ini fungsi-fungsi manajemen selain POAC, tapi yang tadi Bapak jelaskan adalah POAC. Pernah juga Bapak jelaskan POLC. Ada pun yang lain kamu harus tahu aja tentang maknanya ya. Misalnya tadi D, directing ya, mengarahkan. Jadi bagaimana seorang manajer harus mampu mengarahkan, itu fungsi manajemen. Bagaimana memanage agar berhasil? Perlu alat ya. Perlu alat. Di sini alatnya yaitu manusia ya. Alatnya manusia, ya jelas dong, manusia harus ada agar tercapai tujuan. Tapi seorang manajer harus mampu ya mengarahkan manusia tadi, menempatkan manusia dan sebagainya ya. Kemudian perlu juga material atau bahan-bahan, kalau enggak ya nggak bisa berjalan. Mesin ya. Metode, bagaimana metode? Money, duit ya, atau anggarannya. Kemudian market, kalau nggak ada market hasil produk nggak bisa berjalan. Ini sebagai alat ya, alat agar manajemen atau seorang manajer dalam rangka mencapai tujuannya perlu 6 alat, yaitu 6M ya. Disebut dengan tool of management. Tools of management, harus pakai S karena banyak ya. Tools of management, yaitu manusia, material, bahan-bahan, mesin, metode, cara-cara yang logis dan bagus dan tepat, anggaran, money, dan market. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan tentang fungsi-fungsi manajemen yang Bapak sampaikan, yaitu POAC dan juga pendapat-pendapat yang lainnya seperti POLC dan POCCC tadi menurut dari Payol. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalian pelajari lagi, renungkan, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kita selesaikan sampai di sini dulu. Terima kasih. Mengingat durasi ya, kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.